Oke, halo Sobat Traders, jumpa lagi dengan saya Alfa, pakar broker forex, dan seperti biasa jangan lupa like, share, dan subscribe channel YouTube saya supaya bisa memberikan manfaat buat orang lain. Dan pada kesempatan kali ini saya akan kembali membahas tentang broker forex, dan broker forex yang akan saya bahas kali ini adalah broker forex yang cukup bagus ya, cukup bagus menurut saya dan cukup terkenal karena dia langsung di bawah regulasi Inggris atau langsung di bawah otorisasi dari FCA, Financial Conduct Authority ya. Dan apakah broker yang akan saya bahas? Yaitu broker ZFX. Nantikan sesaat lagi. Oke, ya seperti biasa saya akan mereview broker ZFX, dan pada saat saya mereview broker tentu saja saya masuk ke dalam websitenya ya. Kalau untuk Indonesia sendiri www.id-zfx.com ya, _ID. Dan ini website ini sewaktu-waktu bisa berubah karena ini adalah merupakan website dari broker luar, dan sewaktu-waktu bisa berubah karena akan selalu diblokir oleh Menkom Info ya. Tetapi kalau Anda ingin tetap membuka website ini ya gampang, tinggal menggunakan VPN ya. Oke. Ini adalah website dari ZFX, dan seperti biasa pada saat saya mereview broker, saya selalu mengecek regulasinya yang paling pertama. Regulasinya biasanya ada di paling bawah. Mari kita lihat regulasi yang paling bawah. Ya. Oke. Kita lihat ZFX. SEAL dan Z multiwarna adalah nama dagang, merek layanan atau merek dagang dari SEAL Holdings Limited dan dapat digunakan secara eksklusif oleh entitas afiliasinya dengan izin SEAL Holdings Limited beroperasi melalui anak perusahaan berikut. Yang pertama, SEAL Capital Market Seychelles Limited. Jadi untuk orang Indonesia itu under regulasi Seychelles ya. Jadi offshore, orang Indonesia mendapatkan under regulasi Seychelles. Adalah lembaga keuangan yang memiliki spesialisasi dalam menyediakan layanan trading multi aset termasuk mata uang forex, falas atau falas, komoditas, indeks, dan saham kepada investor institusional dan retail, dan terutama dikompensasi untuk layanan perantara melalui perbedaan harga bid ask dan atau komisi ya. Jadi dia terregulasi oleh Seychelles ya. Seychelles itu adalah offshore. SEAL Capital Market diatur sebagai dealer sekuritas oleh Financial Service Authority ya, FSA dari Seychelles. Nomor lisensinya SD027. Kantor utama beralamat di Office 1 Unit 3 First Floor Deck Complex Seychelles ya. Kemudian SEAL Capital Market UK diberi wewenang untuk aktivitas dan jenis produk tertentu termasuk berurusan dengan investasi sebagai agent dalam investasi sebagai prinsipal, mengatur, membawa kesepakatan dalam investasi dan membuat pengaturan dengan maksud transaksi investasi oleh Financial Conduct Authoritas. Nomor pendaftaran FCA-nya 768451. Kantor utamanya adalah di Royal Exchange, United Kingdom. Mari kita lihat di FCA. 768451. Ini adalah website dari FCA langsung ya. 768451 berarti apa yang tertulis di website ya, apa yang tertulis di website itulah juga sama dengan apa yang tertulis di websitenya juga sama dengan yang tertulis di regulasinya, yaitu dengan nomor 768451. Ini adalah website langsung dari FCA ya. Kemudian Seychelles, saya rasa Seychelles saya tidak perlu cek lagi karena dia adalah regulasi offshore. Yang paling penting sebenarnya adalah FCA-nya ya. Jadi 768451. Mari kita lihat regulasi FCA. Ya. Websitenya juga sudah benar, www.zfx.co.uk. Kalau Indonesia adalah id-zfx.com. Kemudian trading names ya, trading names-nya di sini ada banyak, kita lihat. Ada SEAL, ada ZFX, ada SEAL Capital Market UK Limited. Jadi ada 3 ya, ada 3 nama. Kemudian previous name ternyata dulu namanya FT Market, FT bukan FP Market ya, FT Market. Kemudian SEAL Capital Market Limited ya. Dan kita lihat untuk regulasi FCA ternyata dia baru terdaftar di tahun 2018, bahkan ZFX sendiri
itu baru terdaftar di 27 Oktober 2021. Jadi masih sangat baru. Sedangkan yang UK itu baru tahun 2018 ya. Jadi baru efektif dari tahun 2018, berarti belum 5 tahun. Belum 5 tahun dari sekarang semenjak video ini dibuat ya. Oke. Ya, ini adalah website dari FCA yang menjelaskan tentang seal ya, seal bahwa memang seal terdaftar di FCA. Jadi seal benar terdaftar di FCA. Oke, saya kira itu kita sudah cek semua, berarti dia hanya mempunyai 2 regulasi, yaitu CESLES dan FCA. Dan untuk orang Indonesia itu akan mendapatkan regulasi CESLES ya, sesuai dengan leverage yang diinginkan ya. Dan karena orang Indonesia pada umumnya menyukai leverage besar ya. Oke. Jadi ini situs web ini adalah www.zfx.com, dioperasikan oleh Seal Capital Market CESLES Limited ya. Jadi untuk orang Indonesia itu tidak bisa menggunakan broker UK ya, kecuali Anda mau diturunkan leverage-nya menjadi 1:30. Jadi ada beberapa broker yang memang saya juga gunakan, itu bisa langsung under UK walaupun kita bukan warga negara dari UK. Kebijakan setiap broker itu berbeda-beda ya. Oke, itu tadi penjelasan saya tentang regulasi ya. Mari kita lihat website ya. Jadi ZFX ini benar terregulasi oleh FCA. Karena dia benar terregulasi oleh FCA, berarti bisa dipastikan 99% ZFX ini adalah real trading ya. ZFX ini adalah real trading. Jadi kalaupun misalnya dia menggunakan mau membangun jaringan Ponzi, ya tentu saja kemungkinannya sangat kecil ya, karena untuk mendapat lisensi dari FCA itu sangat-sangat sulit ya. Karena FCA adalah salah satu regulator terbaik kedua di dunia setelah Amerika ya. Oke, mari kita lihat untuk website dari ZFX tadi sudah untuk masalah masalah regulasi ya. Jadi dia memang hanya 2, yaitu FCA ya, FCA dan CESLES ya. Dan orang Indonesia sendiri mendapat tempat di CESLES. Oke. Kemudian produk-produknya apa saja? Mari kita lihat. Oke. Kemudian untuk jenis-jenis akun trading yang digunakan ya, mari kita lihat. Jadi ada 4 macam akun di ZFX ya. Yang pertama adalah akun SEN. Jadi dia menyediakan akun SEN. Dia menyediakan akun SEN. Kemudian ada akun trading STP, kemudian ada ECN, dan kita lihat perbandingannya. Oke, disinilah perbandingannya ya. Untuk akun trading SEN itu depositnya deposit minimumnya adalah 500 sen ya, 500 sen berarti sama dengan $5 ya, deposit minimumnya tidak boleh kurang dari $5. Kemudian untuk standar STP ya, trading STP itu deposit minimumnya adalah $50 ya, $50. Kemudian untuk ECN itu deposit minimumnya adalah $1000 ya. Kemudian mata uang dasar akun trading, kalau untuk akun SEN itu adalah US Sen ya, mata uang Sen. Kemudian akun trading STP yaitu USD, kemudian akun trading ECN juga USD ya. Kemudian spread, mari kita lihat spread. Ternyata yang paling rendah spreadnya itu adalah spread dari ECN ya. Cuma kan kita harus lihat lagi komisinya ya. Kalau akun trading STP spreadnya dimulai dari 1,3, sedangkan kalau ZFX itu spread ECN-nya itu dimulai dari 0,2. Nah, kemudian untuk leverage maksimum silakan mengacu pada instrumen trading untuk detail lebih lanjut. Untuk akun SEN itu dia dari 1:2000 ya, maksimum bisa sampai 1:2000. Sedangkan untuk akun STP itu 1:500. Kemudian untuk akun trading ECN itu 1:400 ya. Dan seperti kita ketahui kalau akun SEN berarti kontrak size-nya adalah 1000. Sedangkan untuk akun standar STP itu kontrak size-nya adalah 100.000, akun ECN juga sama, kontrak size-nya adalah 100.000.
Nah, sama-sama platform tradingnya itu hanya MT4. Kemudian level stop out untuk akun SEN 20%, akun STP 30%, dan akun ECN itu adalah 50%. Ukuran trade minimum, ya, semua dimulai dari 0,01. Kemudian order tunggal maksimum dalam lot standar untuk akun SEN itu adalah 100, kemudian untuk akun STP adalah 30, dan untuk akun ECN itu adalah 50, dan posisi terbuka itu sama, yaitu sama-sama 200, ya. Jadi itulah tadi perbandingan jenis akunnya. Oke, kemudian untuk client areanya, ya, untuk client areanya kurang lebih tampilannya seperti ini, ya, kurang lebih tampilannya seperti ini. Kemudian mari kita cek untuk depo WD-nya, ya. Untuk depo WD-nya sendiri dia menggunakan apa? Mari kita lihat. Ya, jadi dia menerima pembayaran dengan help to pay, ya. Help to pay itu berarti menggunakan internet banking, yaitu untuk mata uang IDR, ringgit, Thailand, dan Vietnam. Kemudian Paytrust itu rupiah, ringgit, dan Vietnam dong, ya. Kemudian ZotaPay juga rupiah, Malaysia, Thailand, dan Vietnam. Kemudian e-banking juga ada. Kemudian T365, ya, e-banking atau virtual account juga ada. Tapi di sini, mari kita lihat, masing-masing beda-beda ya, minimum maksimumnya ya. Kalau help to pay itu maksimum $13.000 per hari, ya. Kalau Paytrust itu maksimumnya $15.000, ya. Kemudian ada juga transfer BRI, itu minimumnya $1, maksimumnya itu bisa sampai $20.000, dan transfer BCA Corp itu minimumnya adalah $20.000 dan maksimumnya adalah $200.000. Jadi ada banyak. Kemudian jadi ini lokal bank transfernya ada banyak, ya. Ada banyak di sini, bisa 20.000 sampai 200.000. Kemudian untuk digital itu juga menerima pembayaran berupa kripto, ya, yaitu USDT. Kemudian ada juga menggunakan Visa Master, yaitu credit card, ya, credit card. Credit card ini agak terbatas, yaitu maksimum di $5.000. Kemudian menggunakan dompet elektronik, yaitu Skrill, Perfect Money, dan Neteller, ya. Skrill itu bisa sampai dengan $50.000, Neteller juga sampai $50.000, Perfect Money itu juga $50.000. Kemudian International Bank Wire itu maksimum di $100.000. Jadi dia ada batasannya, ya, masing-masing ada batasannya. Kalau Bank Wire itu maksimum di $100.000. $100.000 berarti setara dengan 1,5 M, ya, kurang lebih 1,5 miliar, ya. Jadi itu untuk depositnya, ya. Cara-cara untuk deposit juga menggunakan local bank dan seterusnya. Jadi menurut saya ini cukup lengkap. Tetapi untuk Visa Masternya di sini saya kurang suka, karena pada saat kita deposit itu harus menggunakan mata uang Aussie, ya. Jadi dia konversi dari Aussie dulu. Jadi rupiah kita harus dibelikan dulu Australian dollar, baru dari Aussie itu dia konversi lagi ke USD. Jadi kena kurs 2 kali, ya. Itu yang saya kurang suka di Visa Masternya. Mudah-mudahan manajemen ZFX di sini bisa memperbaikinya, ya, untuk masalah kredit card. Karena di sini saya sebenarnya agak suka kredit card, cuma dia tidak mempunyai dia tidak mempunyai mata uang yang langsung dari rupiah ke USD. Dan di sini ada kekurangannya. Di sini kita tidak melihat ada PayPal, ya. Saya sendiri sangat menyukai pembayaran menggunakan PayPal, tetapi dia hanya menggunakan Skrill, Perfect Money, dan Neteller. Kenapa tidak ada PayPal? Kenapa saya suka PayPal? Karena PayPal selalu free. Sedangkan kalau kita depo menggunakan Skrill itu biasanya selalu kena charge kurang lebih 1,5%, ya. Makanya saya sangat menyukai pembayaran menggunakan PayPal. Dan memang PayPal itu pembayaran yang diakui di seluruh dunia. Anda bisa belanja di Alibaba, kemudian Anda bisa belanja di Amazon, itu menggunakan PayPal, ya. Oke, ini untuk depositnya juga menurut saya cukup lengkap, cuma dia tidak ada PayPal, tetapi local banknya ini ada banyak. Ada virtual account, kemudian ada juga transfer BRI, dan seterusnya. Ada banyak sekali, ya. Oke, kemudian satu lagi kekurangan dari ZFX, yaitu dia suka menghapus histori transaksi. Jadi Anda tidak bisa menyimpan histori transaksi hingga 2 tahun ke belakang, ya.
tahun ke belakang, 2 tahun histori sebelumnya itu tidak bisa Anda simpan, ya. Alias dia selalu menghapus transaksi. Tetapi Anda jangan khawatir karena di sini itu dia selalu tampilkan histori dari setiap transaksi, ya. Setiap nomor akun Anda, kalau di MT4 Anda sudah tidak bisa lihat, tetapi di akun trading itu bisa Anda lihat dengan jelas. Di portal, ya. Di portal itu bisa Anda lihat dengan jelas, tetapi di MT4 itu selalu dihapus. Jadi makanya broker ini kurang cocok untuk jualan, ya. Kurang cocok untuk jualan karena historinya selalu dihapus, ya. Dia selalu menghapus histori transaksi. Tetapi broker ini menurut saya cukup oke untuk digunakan trading sendiri, ya. Cukup oke untuk digunakan trading sendiri, apalagi dia juga mempunyai jenis akun ECN. Oke, saya kira itu semua kelebihan dan kekurangannya, dan kita akan masuk pada kesimpulan. Oke, berikut kita akan masuk kepada kesimpulan tentang broker ZFX ini, dan kita akan membahas kelebihan dan kekurangan dari broker ZFX. Kita masuk kepada kelebihannya terlebih dahulu. Apa yang kelebihan pertama dari broker ZFX? Yaitu dia sudah mengantongi regulasi FCA. Karena dia sudah mengantongi regulasi FCA, berarti dia bisa dikatakan real trading. 95% itu merupakan real trading. Artinya dia juga jauh dari unsur money game, karena sampai saat ini belum ada satupun regulasi FCA yang menggunakan skema Ponzi atau money game, ya. Kemudian itu kelebihan yang pertama. Kemudian kelebihan yang kedua, dia sudah support bank lokal, ya. Bank lokalnya juga sudah cukup banyak, ya. Ada BRI, ada tadi BCA dan seterusnya, ya. Ada help to pay, ada pay trust dan sebagainya, ya. Jadi dia sudah menggunakan support untuk bank lokal. Kemudian kelebihan yang selanjutnya adalah dia mempunyai akun sen yang sangat cocok digunakan untuk pemula, ya. Jadi bagi Anda yang depo $10, ya, di bawah $10 atau $10 ke bawah, mulai dari $10, itu saya rekomendasikan sangat cocok untuk menggunakan akun sen. Dan broker ZFX saat ini sudah menyediakan akun sen khusus untuk pemula, ya. Kemudian kelebihan yang selanjutnya adalah ada manajer pribadi dan tentunya support bahasa Indonesia, ya. Jadi dia setiap klien itu mempunyai manajer pribadi yang pada saat Anda mendaftar, Anda akan dihubungi oleh manajer pribadi tersebut. Kemudian ya tentunya dia juga memiliki support dalam bahasa Indonesia. Jadi Anda kalau misalnya terjadi masalah, Anda bisa berkonsultasi langsung dengan manajer pribadi Anda, ya. Kemudian kelebihan yang selanjutnya adalah pending order pada ZFX itu tidak dibatasi, ya. Karena dia tidak dibatasi, maka sangat cocok untuk menggunakan robot microscalping. Microscalping itu apa? Adalah microscalping robot, artinya teknik trading yang dimana TP-nya itu kurang dari 1 pip. Ya, kalau Anda menggunakan microscalping berarti di mana teknik trading Anda melakukan OP, TP-nya itu kurang dari 1 pip, ya, kurang dari 1 pip. Jadi kalau misalnya ada broker yang membatasi, maka Anda tidak bisa meletakkan harga TP, ya. Tetapi karena ZFX ini tidak dibatasi, berarti dia bisa menggunakan TP kurang dari 1 pip, bahkan 1 poin sekalipun sudah bisa, ya. Kemudian kelebihan yang selanjutnya adalah dia mempunyai akun free swap, dan free swapnya itu tidak harus untuk muslim, tetapi dengan deposit jumlah tertentu, ya, tergantung pembicaraan bagaimana dengan manajer Anda, itu sudah bisa free swap, ya, sudah bisa free swap dan tidak harus muslim. Berbeda dengan broker-broker yang memang mengharuskan harus menggunakan KTP muslim, ya, atau harus beragama muslim, ya. Oke, kemudian kelebihan yang selanjutnya adalah dia bisa depo WD menggunakan Visa Master, ya. Dia bisa depo WD menggunakan Visa Master walaupun depo WD-nya saat ini masih dalam bentuk mata uang Australia yang harus dikonversi lagi ke USD. Tetapi menurut saya itu juga suatu kelebihan karena banyak orang menggunakan pembayaran menggunakan Visa Master, ya. Kemudian kelebihan yang selanjutnya untuk social trade dia ada copy trade dan MAM, ya. Untuk social trade-nya dia ada copy trade dan ada MAM, ya. Untuk social trade dia belum ada PAM, tetapi MAM-nya ini sangat bagus, ya, karena dia juga bisa menggunakan konsep PAM, ya. MAM dari ZFX ini bagus karena dia juga bisa menggunakan konsep PAM. Jadi sudah ada copy trade dan ada MAM. Jadi menurut saya sebenarnya PAM juga tidak terlalu bermasalah lagi karena MAM-nya pun settingannya pun sudah bisa sama, ya, dan hanya
beberapa broker saja yang menggunakan settingan MAM seperti ini. Ya, itu semua kelebihan dari SetFX, dan sekarang kita akan membahas kekurangannya. Oke, kekurangan yang pertama dari SetFX adalah dia tidak mempunyai fixed course. Jadi dia tidak ada fixed course. Semua kursnya itu sesuai dengan harga dolar. Ya, tergantung harga dolar saat ini. Dan biasanya kalau dia tidak fixed course, tentu saja harus menggunakan exchanger, di mana exchangernya juga pasti mau untung. Ya, sehingga kursnya itu bisa menjadi berbeda cukup signifikan ya. Misalnya Rp200 yang tadinya banknya itu dari bank BCA itu mungkin cuma Rp20-30 spread, itu bisa menjadi Rp200 ya. Jadi itulah kekurangan dari SetFX, karena dia tidak mempunyai fixed course. Itu kekurangan yang pertama. Kemudian kekurangan yang kedua itu, untuk membuat akun ICN itu minimum deponya cukup besar, yaitu $500 ya. Jadi kekurangan yang kedua, akun ICN minimum deponya adalah $500 ya. Berbeda dengan broker lain di mana beberapa broker akun ICN itu tanpa syarat minimum depo. Tetapi untuk SetFX sendiri itu untuk membuat akun ICN itu minimum deponya adalah $500 ya. Itu kekurangan yang kedua. Kemudian kekurangan selanjutnya yaitu dia tidak mempunyai exchanger lokal. Sampai saat ini dia tidak mempunyai exchanger lokal, tetapi menurut saya pembayaran bank lokalnya itu sudah cukup lengkap ya, sudah lengkap karena dia juga menggunakan virtual account, di mana tadi bank lokalnya bahkan ada BCA, ada BRI, semua setiap bank itu ada ya. Jadi menurut saya walaupun dia tidak mempunyai exchanger, tetapi cukup oke ya, cukup oke. Walaupun exchanger sebenarnya hanya mempercepat waktu untuk depo maupun WD ya. Oke, kemudian kekurangan yang selanjutnya itu dia tidak bisa menggunakan PayPal ya. Karena sampai saat ini SetFX itu masih menggunakan Skrill, Neteller, kemudian Perfect Money. Tetapi PayPal dia belum menggunakan PayPal ya. Dan saya sendiri pribadi masih sangat membutuhkan yang namanya PayPal ya. Jadi SetFX ini masih belum menyediakan. Kemudian kekurangan yang selanjutnya adalah rebate dari SetFX ini masih tergolong kecil ya. Karena memang rata-rata broker dari Inggris ya, memang tidak menyediakan rebate besar. Bahkan hati-hatilah dengan broker yang menyediakan rebate bahkan lebih besar daripada spreadnya. Ya, itu sangat patut untuk dipertanyakan. Tetapi kalau SetFX rebate-nya ini kecil ya. Kemudian kekurangan yang selanjutnya adalah dia tidak disediakan hadiah-hadiah seperti broker yang lain ya. Dia tidak disediakan hadiah-hadiah seperti broker yang lain, seperti FBS misalnya, kumpul poin, trading dapat lot, dapat komisi, dapat rebate, dapat poin, bisa tukar hadiah lagi. Nah, kalau di SetFX ini sampai saat ini belum ada promo-promo seperti itu, karena memang dia lebih mengutamakan kualitas trading yang baik ya, karena dia mengantongi regulasi FCA. Jadi apakah SetFX ini layak untuk digunakan? Ya, menurut saya bagi Anda pemula-pemula pun sangat cocok untuk menggunakan broker ini. Apalagi SetFX juga sudah mengantongi izin regulasi FCA ya. Walaupun untuk klien Indonesia itu mengantongi regulasi dari Sizeless ya. Tetapi setidaknya dengan dia mengantongi izin regulasi FCA berarti dia jauh dari unsur money game ya, karena sampai saat ini tidak ada satupun money game yang mengantongi regulasi FCA ya. Oke, sekian dari kesimpulan dari saya, pembahasan saya tentang SetFX. Mudah-mudahan bisa bermanfaat buat kalian semua. Dan seperti biasa jangan lupa like, share, dan subscribe channel YouTube saya supaya bisa bermanfaat buat orang lain. Dan seperti biasa silakan tulis di kolom komentar jika ada broker yang Anda ingin saya review, maka saya akan masuk ke broker tersebut dan saya akan mereview broker tersebut secara mendetail. Oke, sekian dan terima kasih. Salam pakar broker forex.